Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu minuman yang wajib dicoba oleh Anda yang punya diabetes. Biasanya orang yang punya diabetes itu gula darahnya naik turun sangat tinggi sekali, kita sebutnya fluktuasi. Dan dengan minuman ini insya Allah gula darah kita akan jauh lebih stabil. Walaupun tidak bisa langsung turun seperti normal itu ya. Yang penting gula darahnya fluktuasinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu naik turunnya tidak terlalu ekstrim gitu ya. Dan serunya minuman ini bisa Anda racik sendiri, Anda bisa buat sendiri. Nah, isinya apa aja? Terus kapan waktu minumnya, gimana cara buatnya? Pengen tahu? Kita simak bareng-bareng ya. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa paling nggak membuat gula darah jauh lebih stabil gitu ya. Nah, kita belajar dulu tentang fluktuasi gula darah ya. Yang namanya gula darah itu berbeda-beda, pagi, siang, sore itu beda. Dan biasanya pada pagi hari itu gula darah sangat tinggi karena ada namanya fenomena fajar. Kenapa? Karena hormon-hormon kita itu waktu pagi hari terutama kortisol itu lagi tinggi-tingginya. Kortisol itu fungsinya untuk membuat kita bangun tidur. Nah, kortisol salah satu fungsinya ya. Tapi kortisol itu juga disebut dengan hormon stres. Kenapa? Karena ya pada gula darah dampaknya adalah gula darah kita akan naik dengan kortisol yang tinggi. Nah, supaya kita tidak terlalu ekstrim, fluktuasinya peningkatannya tidak terlalu signifikan ya, kita bantu dengan minuman yang akan kita buat ini. Nah, biasanya kita kalau pagi minumnya air hangat, kopi atau teh gitu ya. Nah, ini bagus karena akan membantu pencernaan sebelum kita minum minuman racikan sebelum detox. Nah, kita minum minuman yang akan kita racik ini fungsinya adalah salah satunya menstabilisasi, juga melakukan detoksifikasi saluran cerna yang merangsang pencernaan kita. Nah, apa aja bahan-bahan yang harus disiapin? Satu, mungkin Anda pernah dengar namanya cuka apel ya, cuka sari apel. Kemudian jus lemon atau perasan lemon, atau kalau nggak ada jeruk nipis juga boleh. Ya, kemudian air putih gitu ya, yang bersih gitu ya, atau air mineral yang fungsinya racikan ini akan membantu mengontrol gula darah supaya tidak fluktuasinya terlalu tinggi. Yang kedua, itu bisa juga membantu pembakaran lemak, terutama lemak di bawah perut. Jadi kalau Anda perutnya agak buncit sedikit, minum ini juga lumayan membantu untuk pembakaran lemak gitu ya. Sekarang kita bahas dulu bahan-bahannya, kenapa ini efektif, kenapa cuka sari apel efektif ya, karena nomor satu dia menambah keasaman lambung. Jadi asam lambung kita itu fungsinya untuk menghancurkan makanan supaya banyak makanan yang bisa dicerna. Kalau dia kurang asam ya, pencernaan kita akan terganggu. Nah, salah satu fungsi cuka apel adalah menambah keasaman lambung. Nah, fungsi lainnya dengan asamnya si cuka apel, dia memperlambat gerakan saluran cerna, gerakan usus kita. Jadi penyerapan gula atau penyerapan makanan untuk dimasukkan ke dalam darah itu akan berkurang ya, kecepatannya berkurang. Jadi gula darah kita juga tidak terlalu tinggi naiknya karena penyerapannya berkurang. Nah, kalau gula darahnya tidak terlalu tinggi, insulin di dalam tubuh juga tidak naik ya, atau insulinnya jadi turun. Jadi gula darahnya turun, insulinnya juga turun. Nah, cuka apel ini juga punya fungsi meningkatkan metabolisme. Makanya tadi ada pembakaran lemak di perut itu juga bisa dibantu oleh cuka apel ini. Ya, dia fungsinya juga membakar lemak dan menekan nafsu makan. Kenapa? Karena gerakan ususnya tadi lambat, jadi kita lebih lama kenyangnya, nggak pengen ngemil gitu ya. Nah, dari mana sih cuka apel itu? Ternyata dia dibuat dari fermentasi buah apel dengan gula ya. Nah, hasil sampingannya adalah alkohol. Jadi bagi Anda yang sama sekali tidak mau ada alkohol, carilah cuka apel yang sudah ada sertifikasi halalnya. Jadi banyak sekarang cuka apel yang dijual tanpa alkohol gitu. Dan setelah difermentasi, apel ini akan berubah menjadi asam. Namanya asam asetat ya, punya sifat-sifat tadi anti diabetes. Nah, itu tadi satu cuka apel. Yang kedua yang harus siapkan jus lemon atau jeruk nipis juga boleh. Karena apa? Karena lemon atau jeruk nipis itu mengandung enzim-enzim yang dibutuhkan oleh saluran cerna kita dan juga mengandung banyak vitamin C. Vitamin C itu juga bagus untuk diabetes ya. Selain enzim-enzim tadi dan vitamin C untuk membersihkan tubuh, meningkatkan imunitas, juga membersihkan darah dan saluran pencernaan gitu ya. Kenapa? Karena mereka fungsinya sebagai diuretik atau pencahar. Jadi kalau kita makan terus buang air besarnya agak terganggu gitu ya, bisa menambah dengan jus lemon, perasan jeruk nipis ya. Itu akan membantu
pergerakan usus kita untuk bisa mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam saluran cerna jauh lebih cepat, dan juga membantu pencernaan ya, karena kalau dia ususnya udah bagus, penyerapan jadi enzim-enzimnya jadi benar, jadi membantu tadi cuka apel juga untuk menurunkan gula darah ya. Vitamin C juga salah satu sampingannya adalah menurunkan gula darah dan insulin. Nah, gimana cara buatnya? Jadi resepnya yang banyak saya pakai sendiri juga adalah daun mint ya, siapin daun mint juga, kemudian cuka apel 1 atau 2 sendok aja karena terlalu asam ya. Kemudian jus lemon diperas ya 1 atau 2 sendok. Kemudian air ya, boleh sesuai selera sampai rasanya Anda rasa nyaman gitu ya. Kalau saran saya, kalau Anda diabetes gula darahnya sangat tinggi, tidak perlu ditambahkan gula atau pemanis apapun. Tapi kalau Anda tetap pengen pakai pemanis, carilah pemanis yang tidak menimbulkan atau tidak mengandung gula, misalkan stevia. Tapi hati-hati juga dengan stevia yang dijual di pasaran, karena banyak juga stevia yang dicampur dengan pemanis lainnya ya, bisa itu gula atau fruktosa atau yang justru malah memperburuk diabetes. Jadi pastikan Anda beli pemanis buatan yang murni ya, stevia yang murni gitu. Memang sedikit lebih mahal daripada yang bajakan lah gitu ya. Kemudian boleh juga ditambahkan serai atau kayu manis, kemudian Ceylon, merica, itu pokoknya sesuai selera, dicampur jadi satu, diaduk, boleh disajikan dengan air hangat atau dengan air dingin. Ya kalau saya tergantung cuaca, kalau sekarang lagi banyak hujan, jadi saya seringnya pakai air hangat gitu. Tapi kalau lagi panas banget, enaknya juga pakai es batu, taruh kulkas gitu ya. Dan ini bisa didiamkan, misalkan dibuat malam hari atau dibuat banyak sekaligus, ditaruh kulkas ya, nanti setiap pagi bisa diminum gitu. Jadi buat sekali bisa untuk minum berkali-kali. Kapan minumnya? Sebaiknya adalah pagi hari sebelum makan ya. Kenapa? Karena tadi fungsinya dia memperlambat saluran cerna ya, supaya penyerapan tidak banyak ya. Nah, tapi kalau Anda punya masalah misalkan asam lambungnya tinggi, dok saya GERD gitu ya, minum malam juga nggak apa-apa sebelum tidur, karena efeknya juga sama ya, nanti akan menurunkan gula darah 2 jam setelah makan. Mungkin gula darah puasa tetap tinggi, tapi gula darah 2 jam setelah makan biasanya mulai ada perbaikan. Apalagi kalau Anda makannya dijaga. Jadi misalkan makan banyak serat, kemudian karbohidratnya diganti dengan karbohidrat yang lebih banyak serat, itu akan menurunkan gula darah 2 jam setelah makan jauh lebih signifikan. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Saya Dr. Uli, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.